Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Saria Rahab. Saya mahasiswa potensi utama jurusan Ekonomi Syariah. I feel that in our community there's still ignorance about Sharia economy. It is about the faith. Sebenarnya ekonomi syariah ini sudah lama ada, bahkan sejak Nabi Adam pun sudah ada. Ekonomi syariah itu intinya adalah konsumsi, produksi, dan distribusi. Jadi berbisnis yang memang sesuai dengan syariat, bukan hanya sekedar mencari uang, tapi kita juga mencari berkah dari uang itu. Iya. Gitu. Mengerjakan sesuatu yang dari hati kita, terus kita tahu hasilnya, kita juga akan bangga. Even menulis dengan antologi cerpen Arah Pulang Tanpa Kenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UPU. Nah, kembali lagi nih di channel kesayangan kita, yaitu di channel YouTube Universitas Potensi Utama, dan masih di podcast Sobat UPU. Nah, kembali lagi dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang Universitas Potensi Utama pastinya. Tapi sebelumnya, kepada teman-teman dan Sobat UPU di rumah, saya ingatkan lagi kembali, kita harus sama-sama saling menjaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatannya, menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak satu dekat yang lain. Nah, kembali lagi bersama saya pada hari ini, yaitu host di podcast Sobat UPU, yaitu Nurul Iza Lubis. Dan saya, di depan saya ini sudah ada nih bintang tamu yang luar biasa yang sudah sudi mampir di podcast Sobat UPU dan menemani kita pada hari ini. Mungkin daripada saya mengenalkan diri, Bapak dengan adik, mungkin Bapak sama adiknya langsung aja ya kenalkan diri masing-masing ya. Boleh. Nah, biar lebih atau sebelah kanan dulu? dari Bapak aja dulu. Boleh, silakan. Karena lebih tua ya. Bapak yang bilang loh. Oh iya. Oke Kak Nurul, perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Kasmin Utagalung, MA. Saya diamanahkan potensi utama untuk memimpin program studi ekonomi syariah. Tepatnya saya sebagai ketua program studi ekonomi syariah di Universitas Potensi Utama. Ketua program studi ya Pak ya? Alhamdulillah. Ekonomi syariah. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk adik nih, adik cantik, silakan perkenalkan dirinya. Ya, terima kasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Saria Rahab. Saya mahasiswa potensi utama jurusan Ekonomi Syariah, dan alhamdulillah saya sudah memasuki semester akhir. Oh, semester akhir nih ya? Wah, luar Jadi biasa. lagi sibuk-sibuknya skripsi. Iya, benar-benar. Jadi sibuk banget nih ya. Ya, gitu. Tapi insya Allah siap ya. Insya Allah. Baik, nah berarti kita hari ini temanya tentang ekonomi syariah. Boleh. Ya kan Pak? Boleh ya Pak ya. Boleh. Karena nih mungkin belum tentu semua nih ngerti, walaupun ada yang sekarang namanya perbankan syariah, apalagi sekarang lagi boomingnya BSI, ya kan Pak. Nah, sekarang kita mau tahu juga nih perbedaan perbankan syariah dengan ekonomi syariah itu apa, ya kan Pak. Nah, mungkin adik kakak tanya ke Pak Abror dulu ya. Okay. Boleh ya. Nah, Pak Abror, mungkin boleh diceritakan nih selaku ketua program studi ekonomi syariah, ceritakan sedikit sejarahnya Pak tentang berdirinya program studi ini. Oke, terima kasih Kak Nurul atas kesempatannya. Oke, Sobat UPU sekalian, jadi program studi ekonomi syariah itu secara resmi berjalan tahun 2015. Tapi SK keluar tentang program studi itu pada tahun 2014. Nah, kebetulan saya menjadi ketua program studi itu 2017. Jadi saya hanya meneruskan Kaprodi sebelumnya yang sudah mungkin melakukan membuat kurikulum dan sebagainya. Saya cuma meneruskan. Jadi sebenarnya ekonomi syariah ini sudah lama ada, bahkan sejak Nabi Adam pun sudah ada ekonomi syariah. Tentang ekonomi syariah ya Pak ya. Masalahnya tidak seperti sekarang ini, ada teori, ada praktek. Nah, jadi pada saat Nabi Adam itu disuruh untuk menjauhi namanya pohon khuldi. Berarti gitu di situ disampaikan Allah
untuk supaya Nabi Adam tidak mengkonsumsi buah itu tadi. Buah itu tadi. Ya. Jadi ekonomi syariah itu intinya adalah konsumsi, produksi dan distribusi berdasarkan nilai-nilai yang ada dan diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sama seperti konvensional. Bedanya adalah kalau di konvensional itu atas temuan dan juga atas pemikiran-pemikiran dari Barat. Tapi kalau ekonomi syariah itu teori dan praktek yang diambil nilai-nilainya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Ya, ekonomi syariah ya Pak ya. Itulah. Itu singkatnya ekonomi syariah. Biar kalau misalnya kita belajar tentang ekonomi syariah, mau paham tentang ekonomi syariah itu ya 8 semester atau bisa juga. Tapi singkatnya seperti itu. Kalau untuk kita ingin mendalami tentang ekonomi syariah, bisa di S1 ekonomi syariah seperti utama. Lanjut nanti S2-nya di seluruh Indonesia. Kalau kita mendalami tentang ekonomi syariah. Tapi singkatnya seperti itu ya Pak ya. Baik. Nah, berarti tadi 2014 SK ya Pak ya. Terus 2015 itu mulai menerima mahasiswa. Berarti sudah berapa lulusan nih Pak? Alhamdulillah di prodi ekonomi syariah itu sudah ada 2 lulusan. Tahun 2000 Stambuk 2015 dan 2016. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dari alumni pertama, alumni kedua itu sudah tersebar dan menyebar di beberapa institusi, baik institusi pendidikan dan institusi selain non pendidikan. Berarti profil lulusannya sudah ada tuh ya Pak ya? Alhamdulillah profil lulusannya. Jadi profil lulusan kita itu sesuai dengan peminatan yang kita buat di program ekonomi syariah. Apa aja tuh? Yang pertama sebagai analisis perencanaan pembangunan. Jadi kalau di analisis perencanaan pembangunan ini mahasiswa akan diberikan mata kuliah tentang bagaimana merencanakan kebijakan-kebijakan. Kalau sekarang kita di pusat ada namanya Bappenas. Kalau di setiap daerah namanya Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Nah, di situ kebijakan-kebijakan apa yang berhubungan ekonomi itu maka mahasiswa bisa belajar di mata kuliah tentang perencanaan pembangunan. Itu ada peminatannya. Makanya profil lulusannya adalah analis perencanaan pembangunan. Oh gitu ya. Yang kedua analis keuangan syariah. Jadi di sini mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah berhubungan dengan keuangan seperti ekonomi moneter, perencanaan keuangan syariah dan sebagainya. Jadi supaya mahasiswa itu bisalah seperti pakar-pakar ekonomi yang prediksi apakah keuangan suatu negara atau suatu bangsa itu bagus atau tidak. Kemudian ada juga sebagai manajer. Manajer ini berhubungan dengan mata kuliah manajemen syariah. Manajemen syariah. Jadi seperti pengantar manajemen, kemudian ada seperti kepemimpinan ya Pak ya. Berhubungan dengan kepemimpinan. Jadi segmentasinya adalah ke lembaga-lembaga keuangan syariah. Jadi di situ maksimal menjadi manajer. Kenapa sudah manajemen kan? Jadi benar. Kemudian yang terakhir entrepreneurship. Jadi itu diajarkan di prodi ekonomi syariah mata kuliah tentang berhubungan dengan bisnis dan kewirausahaan. Seperti itu lengkap ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, jadi itu profil lulusan berarti sudah ada 2 tahun, 2 stambuk nih lulusannya 2015. Luar biasa. Berarti kalau cerita tentang perkembangan berarti gimana nih Pak tentang di program studi ekonomi syariah sendiri perkembangannya nih sejauh ini? Tadi Bapak bilang Bapak meneruskan dari ketua program studi yang pertama ya Pak ya? Jadi di prodi ekonomi syariah Universitas Potensi Utama banyak sekali perkembangan yang sudah diperoleh, apalagi dalam pertama kita lihat dari sisi dosennya.
dosen-dosen kita ya, ada pernah memenangkan di skala internasional best paper gitu kan. Penelitian ya? Ya penelitian di CITSM itu di Danau Toba. Itu ada dosen kita yang menang di internasional. Kemudian juga dosen kita ada menang penelitian dosen pemula berdua kali berturut-turut. Luar biasa. Ya, begitulah perkembangan. Kemudian dari sisi fasilitas kita sudah punya Bank Mini Syariah. Jadi di situ diajarkan mahasiswa bagaimana supaya dapat feel-nya di Bank Syariah itu. Iya, praktek langsung. Kayak gini ya Pak ya? Iya, fotonya nih. Ini contohnya nih. Jadi berarti Universitas Potensi Utama khususnya program studi ekonomi syariah sudah menyediakan yang namanya lab Bank Mini. Iya, jadi di sini di mahasiswa diajarkan bagaimana berperilaku sebagai teller, sebagai supervisor, sebagai admin. Nah, di sini kita ajarkan. Dan mata kuliahnya pun ada khusus praktek Bank Mini Syariah. Khusus ya Pak? Iya, itu semester 7. Semester 7. Dan juga kita ada lab galeri investasi. Oh, galeri investasi. Ya, itu kalau misalnya mahasiswa tertarik dengan saham, pasar modal, pasar uang, itu kita sediakan untuk wadah mahasiswa, ya, wadah galeri investasi. Kita kerjasama dengan MNC Trading Center kan, gitu kan. Bagaimana mahasiswa mengetahui saham, mana saham liquid yang bagus. Berarti di galeri investasi itu mahasiswa langsung diajarkan gitu ya Pak ya, ya? Atau benar. Bisa langsung praktek gitu ya? Teorinya ada, prakteknya ada. Jadi sebelum masuk ke galeri itu kita kasih teori mereka dulu supaya ada pengetahuan mereka tentang saham. Ini baru nanti kita prakteknya. Jadi untuk jadi praktisinya di saham itu ya harus membuka akun saham. Kalau nggak tahu, misalnya kita mau merasakan bagaimana jadi praktisi saham, ya kita harus benar-benar. Apalagi sekarang ini kayaknya lagi hype-hypenya itu menjadi trader, iya kan Pak? Iya benar. Nah, banyak tuh trader-trader tuh di YouTube ya kan, apa namanya anak-anak muda bahkan ya kan, dan mereka itu sukses gitu Pak. Berarti di Universitas Potensi Utama khususnya ekonomi syariah juga ini menyediakan wadah itu. Nah apalagi ya kan Pak ya? Sebenarnya apalagi ditunggu. Nah gabung sama kita tuh. Nah karena di Universitas Potensi Utama itu punya galeri investasi, fasilitasnya yang melengkapi, benar ya Pak ya, luar biasa. Bahkan diajarin lagi. Iya, teorinya dulu, baru prakteknya ya. Benar sekali. Bahkan kalau misalnya kita menjadi bergabung di galeri investasi sebagai pengurus, fasilitasnya lebih mantap lagi. Ya kan? Jadi itu memacu motivasi juga ya kepada mahasiswa. Iya benar. Jadi alhamdulillah kita kerjasama dengan BEI Bursa Efek Indonesia dan MNC Trade. MNC MNC gitu ya Kak Nurul. Nah baik Pak. Nah selanjutnya nih, ini saya dengar tips juga nih sebenarnya. Katanya Pak Abro nih jago bahasa Inggris. Benar nggak sih Pak? Saya kalau jago kan itu biasanya abang jago. Abang jago nggak muda lagi. Jadi, kalau bahasa Inggris memang cita-cita saya dulu sama almarhum itu, almarhum orang tua saya. Jadi memang mau masuk Universitas Sumatera Utara jurusan bahasa Inggris. Tapi karena kondisi ekonomi, tahu kalau anak guru gimana, nggak tercapai cita-citanya. Jadi cita-cita saya itu memang jurusan bahasa Inggris, cuman karena itu tidak ada dukungan finansial, makanya saya beralih masuk ke UIN, sekarang dulu namanya Institut Agama Islam Negeri, sekarang UIN gitu Kak Nurul. Berarti saya tanya sedikit lah ya. Boleh kalau masih ada ilmunya. Kalau kita sambil-sambil ya Pak ya. Nah gini, I feel that in our community there's still ignorance about Sharia economy. Nah
ada yang bilang apa sih bedanya sama perbankan syariah gitu. Jadi ignorance itu masih kuat banget tuh di masyarakat. Kayaknya sama aja deh gitu. Apa bedanya ekonomi syariah sama perbankan gitu. Nah, kalau Bapak nih jelaskannya mungkin ke teman-teman sobat UPU di rumah. Gimana? It is about the faith. Yeah. We say it is about the faith. Because we are Muslims, we must believe that whatever comes from Allah and Rasulullah, it's true. It's true. So, sobat UPU, kalau kita ingin melakukan sesuatu, pasti kita berdasarkan keyakinan kita, berdasarkan pemikiran kita. Jadi kalau misalnya menganggap bahwasanya ekonomi syariah sama ekonomi konvensional itu sama, itu dari sisi pandang mana gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi muslimnya, dari sisi mukminnya pasti beda. Kenapa? Karena ekonomi syariah itu diambil dari nilai-nilai wahyu, gitu ya. Kalau ekonomi konvensional diambil dari nilai-nilai pemikiran manusia, pasti beda. Pasti beda. Kalau wahyu itu pasti dari Allah, pasti dari Rasulullah. Nah, kalau dalam bahasa agamanya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Rasulullah itu dia berbicara itu bukan karena pemikiran dia, tapi tunggu datang wahyu dulu baru dia. Jadi kalau misalnya ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu bedanya kalau misalnya dalam bahasa sederhananya ini. Kalau ekonomi syariah itu dia yang terkenal itu namanya mudorobah. Walaupun banyak produk-produk lainnya, tapi yang namanya mudorobah. Apa itu mudorobah dalam bahasa ekonominya? Profit sharing, gitu dia, profit sharing. Gitu ya. Nah itu tadi kalau ekonomi syariah dengan konvensional. Nah kalau misalnya saya tanyakan nih tentang yang tadi nih Pak, perbankan syariah dengan ekonomi syariah, beda kurikulumnya tuh kira-kira di mana tuh Pak? Nah kalau dia ekonomi syariah ini kan luas ya Kak Nurul. Kalau perbankan syariah berarti dia fokusnya ke lembaga-lembaga keuangan. Nah, kalau di ekonomi syariah luas, bisa masuk ke lembaga, bisa juga dan non lembaga. Makanya tadi profil lulusannya itu ada 4, analis. Jadi kalau misalnya dia tidak lulus PNS ini, nah dia analis saja. Bahkan lebih besar gaji analis itu daripada PNS. Benar-benar, karena tidak semua bisa seperti itu ya Pak. Seperti kita lihat bagaimana Ihsanuddin Nursi itu ahli ekonomi. Kemudian kalau ada di situ ikatan ahli ekonomi Islam lebih besar, diundang kemana-mana, lebih besar daripada gaji kita bekerja di lembaga keuangan syariah. Seperti itu dia. Yang penting kita itu fokus ya Pak ya, fokus ketika memang mempelajari suatu mata kuliah atau suatu jurusan itu ya, itu sudah pilihan kita. Benar. Ya berarti jangan mundur tapi maju terus ya Pak ya. Ya benar-benar luar biasa nih. Nah berarti sudah Bapak perkenalkan program studi ekonomi syariah nih sama masyarakat serta teman-teman atau sobat UPU di rumah atau di mana saja. Nah baik Pak Abror, mungkin saya ke adik dulu nih, adik Nirma. Jangan Pak, Bapak tetap di sini. Jadi saya diam-diam aja ya. Bapak mungkin bisa menambahin nanti. Boleh. Pak ya. Nah, baik untuk adik Nirma. Jadi tadi ceritanya ada nih lagi nyusun semester akhir. Benar. Boleh mungkin diceritakan kenapa adik Nirma tuh memilih jurusan ekonomi syariah? Terutama di Universitas Potensi Utama nih. Jadi ada pun alasan saya kenapa memilih ekonomi syariah itu kan kalau ekonomi ini luas ya, luas karena juga basic saya sebelumnya masih sekolah itu lebih ke bisnis, saya suka bisnis. Jadi Anda suka bisnis nih? Saya suka bisnis gitu kan, karena juga orang tua juga bergelut di bidang bisnis. Jadi ada usaha ya deh. Jadi kenapa sih saya nggak mencoba aja untuk ambil ilmunya gitu. Jadi berbisnis yang memang sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran Rasulullah gitu kan. Jadi kita memang bukan hanya sekedar mencari uang, tapi kita juga mencari berkah dari uang itu. Gitu. Dan kenapa ngambil di sini? Karena juga saya melihat sebelumnya ada teman saya nih yang di sini juga, dan dia mengatakan kalau
di sini tuh bagus loh, di sini kalian tuh benar-benar dibimbing dan juga dosen-dosennya tuh bagus, baik gitu, benar-benar mau membimbing mahasiswanya sampai benar-benar maju gitu. Ini nggak ada di apa Ibu? Nggak ada. Iya. Tulus ini. Memang dari Tulus. Nirmanya Iya, ya, benar. luar biasa. Toh juga Nirma dari awal sampai ini udah mau nyusun-nyusun, udah iya. mau tamat ya kan, luar biasa. Jadi oke. Nah Nirma nih, dengar-dengar nih kan ada tips-tips nih juga nih, kabar burung lah gitu. Nirma ada prestasinya. Boleh nggak diceritakan prestasinya apa tuh? Ya kan? Jadi selama pandemi nih, selama pandemi kan, Nirma nih ngapain sih gitu, diam sendiri di rumah, nggak ada kegiatan, belajar juga daring gitu kan, iya, bener-bener. pasti kan bosen gitu, cari kegiatan apa nih yang bisa menghasilkan gitu, tapi ya nggak mengharuskan diri untuk keluar rumah, jadi kayak scroll Instagram gitu kan, ternyata ada event nulis nih, coba iseng ya? Iseng. Ini tuh iseng. Jadi untuk pertama kali kan coba ternyata masuk sebagai kontributor. Tapi kemarin tuh salah satu kan. Nah, jadi Nirma coba aja lagi gini. Siapa tahu berhasil. Dan coba masuk, ada salah satu komunitas yang namanya itu dari Scene Constant Public. Nah, itu Nirma juga ngikutin. Ada beberapa event yang mengangkat tema musim. Mengangkat tema musim, jadi kemarin tuh ada 3 slot, jadi ada musim gugur, ada musim salju, ada musim panas. Jadi ternyata Nirma hanya masuk di 2 slot aja, karena kuota untuk musim gugur itu udah penuh. Iya. Musim gugur tuh banyak mungkin ya peminatnya. Iya, benar. Nah, iya. Jadi dari beberapa yang Nirma ikutin, dan syukurnya alhamdulillah di sini tuh Nirma tuh kaget gitu kan, kalau misalnya kita dapat kiriman gambar nih dari WhatsApp, kadang kan kita nggak buka grupnya tapi masuk ke dalam galeri, terus Nirma scroll kok ada nama Nirma gini kan, sebagai penulis terpilih nih, dapat sebagai penulis terpilih, penulis terbaik, jadi pas dapat lihat Instagram tertera nama Nirma sebagai penulis terpilih gitu kan, terbaik. Dan berarti kita itu nggak mesti harus yang sekali mencoba langsung berhasil, enggak. Jadi kan karena ini kan iseng ini gitu. Bahkan nggak nyangka gitu. Nggak nyangka gitu kan, nggak nyangka berapa kali mencoba dan Nirma itu juga nggak sendiri gitu. Jadi ada teman juga yang dari potensi utama, ada prodi hukum. Jadi Nirma sering bilang dia itu adalah teman coret-coretnya Nirma. Jadi setiap kami ini berbagi informasi gitu. Kalau misalnya ada event nulis nih, puisi ataupun cerpen, bilang kan, Nis, ini ada nih event nulis, ayo kita ikut yuk. Siapa namanya? Namanya Harnisya Fitri. Boleh dong shout out dulu, sapa dulu kakaknya. Kakak apa? Namanya Harnisya Fitri. Dia prodi hukum dan dia juga mahasiswa yang luar biasa, berprestasi. Jadi dia juga ini kayaknya passion kalian ini memang nulis gitu ya, coret-coret ya. Benar. Jadi kami tuh saling berbagi informasi gitu kan. Jadi kalau misalnya cuman berbedanya kalau Harnis ini kan dia lebih menguasai di karya tulis ilmiah. Kalau Nirma kan non fiksi gitu. Jadi lebih luas. Tapi kayak balance gitu lah ya. Iya. Jadi Nirma juga perbedaannya sama Harnis ini adalah Nirma udah menulis di beberapa platform, ada yang namanya Wattpad. Nah di Wattpad itu Nirma juga udah ngangkat 3 judul, tapi ada 1 judul. 3 judul apa tuh? Yang pertama itu maksudnya ini novel atau cerpen? Kayak novel, terus yang satu lagi kayak cerita-cerita mini. Jadi yang novel itu kemarin Nirma juga udah lama nggak nulis lagi kan, gara-gara sibuk sama skripsinya. Jadi hampir 1070 viewers yang baca gitu kan. Judulnya itu Candu. Jadi Nirma juga kaget nih pas buka, ternyata banyak nih yang baca gitu. Terus ada juga satu lagi namanya Nirma lupa judulnya apa, tapi
untuk bulan ini kayaknya Nirma bakal ngangkat cerita mini lagi nih tentang skripsi, tapi ini kisah remaja. Jadi Nirma ngangkat judulnya itu kayak skripsi cinta. Jadi situ mungkin dilemanya mahasiswa yang skripsian gitu. Iyalah, pokoknya suka dukanya lah ya. Iya. Dan Nirma juga nulis di salah satu akun Instagram Nirma, mungkin Sobat Upu bisa follow gitu kan. Nama akunnya itu baris.rindu. Jadi di situ ada beberapa tulisan singkat yang mengutarakan isi hati mungkin Sobat Upu gitu yang lagi. Bisa jadi karena dari tulisan-tulisan kita itu kan bisa mencapai ke orang-orang tertentu yang sedang mengalami hal yang sama dengan kita ya. Iya, karena kan kita juga menulis itu bukan hanya tentang kisah kita, tapi kisah orang lain yang kita angkat, yang mungkin mereka itu nggak bisa menuliskan dengan suara, kata-kata mereka, iya benar. Tapi kita yang menuliskannya sesuai dengan apa yang mereka rasakan, mewakili mereka. Dan syukurnya dari salah satu hasil karya Nirma juga satu buku ini itu apa judulnya Arah Pulang Tanpa Kenang. Jadi ini salah satu antologi cerpen. Antologi cerpen iya. Jadi Nirma salah satu yang menulis di dalamnya. Iya, salah satu di dalamnya. Luar biasa. Boleh dong diceritakan sedikit. Apa tuh isinya sama kita? Teman-teman Sobat Upu pasti pengen tahu nih. Mbak penulis. Jadi untuk event yang dari Laser Publisher ini, Nirma mengikuti event menulis dengan antologi cerpen. Jadi Nirma di sini mengangkat tentang judulnya itu Adorasi Daksa. Nah, Adorasi Daksa ini kita simpulkan sebuah perjuangan. Jadi seorang mahasiswa yang benar-benar pingin sekali sekolah gitu, kuliah. Tapi dengan keadaan keuangan yang memang terbatas. Jadi dia harus berusaha gimana caranya untuk mempertahankan kuliahnya. Jadi inti dari ceritanya itu adalah sebuah perjuangan. Bagaimana dia untuk bisa mencapai pendidikannya sampai selesai gitu. Luar biasa. Kayaknya kayak kisah saya banget ini. Luar biasa, kayaknya saya juga gitu. Saya banget. Berarti mungkin dia terinspirasi sama saya. Luar biasa. Bisa jadi. Mungkin saya nulisnya Bapak ngerasainnya kapan, saya nulisnya kapan gitu. Jadi kan kadang ada kita telepati gitu ya. Bisa jadi. Penulis itu biasa penulis itu tidak dia on the spot. Benar. Bisa saja kasusnya itu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang benar lalu. Pak. Atau mungkin Bapak lagi di kelas nih, lagi menceritakan sharing session ya kan. Pernah saya curhat seperti itu. Iya kan Pak. Luar biasa. Jadi itu bisa jadi. Tapi ya itulah tadi kedekatan antara dosen dengan mahasiswa gitu ya kan. Dan dari itu sang adik juga, sang penulis juga pintar dalam mensuarakan suara hati Bapak ke dalam kata-kata. Luar biasa, Masya Allah. Tadi tersanjung ya. Iya loh, saya juga tersanjung Bapak, luar biasa. Berarti itu tadi ya teman-teman atau Sobat Upu. Nah, berarti nggak hanya satu antar prodi, maksudnya satu prodi aja nih teman-teman. Bahkan adik Nirma di sini tuh punya teman lintas prodi, iya kan? Ya itu tadi kakak Harnis tadi ya. Fitri. Wah luar biasa nih, amazing nih. Saya juga salut nih nengoknya nih. Bahkan tapi mungkin karena kesibukan skripsi ini agak terkendala sedikit lah ya. Tapi mungkin tulisan-tulisan kecil, quotes gitu masih inilah ya. Mungkin tadi pagi ada sih beberapa tulisan yang diposting. Jadi kepo nih. Nah, oke. Adik Nirma, pertanyaan berikut nih kan. Ini tadi luar biasa udah prestasinya, amazing banget. Saya sendiri pun belum bisa kayak gitu. Nah, di ekonomi syariah sendiri, adik ada nggak ikut ini organisasi gitu mungkin? Ada. Oh ada. Apa tuh? Bisa nggak diceritakan? Nah jadi untuk di ekonomi syariah sendiri, saya bisa dibilang sebagai pembuka sejarah untuk organisasi ini. Oh luar biasa. Founder. Iya. Nah, udah writer, founder lagi kan? Iya. Ya jadi waktu semester 5. Jadi saya dulu tuh juga mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang ya udah gitu aja. Jadi semenjak masuk semester 5 nih, ada salah satu dosen yang mencetuskan, ayo kita masuk organisasi. Kita mahasiswa ini juga harus bergerak gitu, nggak boleh diam di situ aja. Nggak monoton ya, di kelas pulang gitu ya. Jadi tahun 2019 pokoknya semester 5. Jadi ada organisasi yang namanya KC.
KSE. Kelompok Studi Ekonomi Islam. Kelompok Studi Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Oke. Jadi KSE itu berdiri pada tahun 2019 tanggal 30 bulan 11. Nah, di situ berdirinya KSE. Cuman KSE itu disahkan itu di saat tahun 2020 bulan Maret kemarin menjadi HMPS. Tapi tadinya sudah ada. Sudah ada, cuman hanya meresmikannya saja benar. biar diakui oleh kampus. HMPS itu berarti himpunan ya? Iya. Berarti ini wadah juga ya untuk juga. mahasiswa. Berarti Dek Dirma ini salah satu foundernya tadi kan. Nah, boleh dong diceritakan kegiatan-kegiatannya apa aja nih di KSE itu gitu yang sudah pernah dijalankan. Ini adik masih aktif di situ atau karena skripsi lagi ini nih? Karena kemarin itu Nirma juga sempat menjabat sebagai ketua umum di KSE itu, jadi udah habis masa jabatan dilanjutkan sama adik kelas gitu. Regenerasi. Iya. Jadi bisa nggak ceritakan tuh program kerja apa aja yang dilakukan selama mengikuti organisasi KSE tadi, HMPS tadi? Oke. Jadi karena HMPS KSE di Potensi Utama ini juga masih baru, jadi kita harus memulainya dari nol, mulai dari perkenalan dulu. Jadi KSE ini bukan bergerak di internal aja, tapi kita juga ke eksternal. Jadi KSE ini ada yang semacam ada ibunya lah istilahnya. Jadi KSE ini adalah seorang anak yang dididik sama ibunya gitu. Jadi FOSE ini adalah Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Gitu ngerti. Berarti ada kayak ada director, kayak kita di bawahnya gitu ya. Iya, jadi FOSE ini KSE ini ada banyak, tidak hanya di Potensi Utama aja. Berarti ada di beberapa kampus, bahkan dari Sabang sampai Merauke juga. Dengan program studi yang sama ya? Dengan program studi yang sama. Iya. Jadi kita nggak hanya bergerak di internal, tapi di eksternal. Kalau di internal kan kita punya program kerja masing-masing. Tapi ketika kita udah di luar, program kerja itu yang tergabung dari FOSE itu sendiri gitu. I see. Berarti adik-adik mahasiswa termasuk Nirma sendiri harus mengikuti itulah ya? Iya, benar. Luar biasa. Berarti asik juga nih. Udah punya prestasi, udah mau tamat insya Allah. Ikut juga organisasi ini luar biasa mahasiswanya ya Pak ya. Salut saya. Ini juga orang tuanya. Benar. Dan juga dosen-dosennya Pak. Agak dilupakan ini ya benar kan. Kan dosen itu juga merupakan orang tua yang kedua. Orang tua kedua. Iya, benar kan. Nah, jadi untuk teman-teman atau sobat UPU di rumah lainnya tunggu apa lagi? Ya kan Pak, bergabung nih sama kita di Prodi Ekonomi Syariah khususnya di Universitas Potensi Utama. Nah, ini bincang lagi sama Pak Abror kembali. Pak Abror mungkin ada tidak? Pasti ada lah. Ini namanya harapan untuk kemajuan di Prodi Ekonomi Syariah sendiri nih. Kira-kira harapan Bapak bagaimana, baik terkait kurikulumnya, baik terkait dosennya atau mahasiswanya gitu? Banyak sih. Mungkin bisa ditulis gitu ya Pak. Iya, benar. Pasti banyak harapan. Kita pun berbenah diri di Prodi Ekonomi Syariah Universitas Utama. Kita ini akan membuat atau melaksanakan seperti yang diinstruksikan dari Kemendikbud, sekarang Kemendikbud dan jadi kampus merdeka. Ini sekarang kita rancang nih di Prodi Ekonomi. Ini sedang merancang tentang kampus merdeka. Jadi itu maksudnya apa nih ya Pak? Boleh nggak Bapak jelaskan kampus merdeka? Kampus merdeka itu berarti setiap mahasiswa diberikan kebebasan untuk passionnya kemana gitu. Kita ada program kenaikan ekonomi syariah, tapi passion dia mau kemana. Jadi misalnya mahasiswa ini walaupun dia jurusan ekonomi syariah, dia ingin bergelut di teknologi. Teknologi berarti dia bisa mengambil mata kuliah berhubungan teknologi. Gitu Pak. Di sistem informasi, bisa di teknik informatika. Itu maksudnya Kak merdeka ya. Merdeka. Iya. Boleh dia memilih di internal, maksudnya satu universitas di prodi yang lain, boleh di kampus lain. Boleh. Tapi harus ada kerjasama dulu mitra kampus. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada kerjasama ya terpaksa lah di lingkungan Potensi Utama. Jadi itu program studi ekonomi lagi merancang
membuat kurikulum tentang kampus merdeka ini. Jadi itu harapan yang pertama supaya nanti program kampus merdeka ini di Prodi Ekonomi Syariah berjalan lancar. Ya, itu sambil menggali talent-talent juga ya. Benar sekali. Kan seperti yang Kak Nurul sampaikan, seperti ini mahasiswanya penulis. Seharusnya masuk prodi televisi dan film, script writer, penulis skrip, sama kan mirip juga itu. Karena walaupun dia kuliah di prodi tertentu, belum tentu dia passionnya di situ. Kalau misalnya saya di prodi ekonomi syariah, passion saya lain. Jadi memang boleh. ngajar saya di passion saya lain seperti itu dia. Jadi makanya kita sebagai prodi khususnya di ekonomi syariah, kita lihat talent-talentnya. Makanya saya pun memilih saudari Nirma ini di kelompok studi ekonomi Islam sebagai ketua umumnya. Karena saya melihat ada jiwa jiwa kepemimpinannya, tetapi belum bisa diasah. Kenapa belum bisa diasah? Karena ini baru perdana. Benar, perdana. Memang kelompok studi ekonomi Islam ini sebenarnya sudah saya anjurkan sebelum dosen yang bersangkutan mengajukan. Tapi ketika itu masih berhubungan dengan akreditasi program studi ekonomi syariah. Ada kendala-kendala lah ya. Benar-benar. Makanya dari 2019 itu baru bisa terwujud kelompok studi ekonomi Islam itu. Nah, jadi harapan saya yang pertama ini untuk supaya menyusun merancang kampus merdeka supaya berjalan lancar itu mohon doa dan restunya dari sobat UPU juga ini dukungannya. Caranya bagaimana supaya kampus merdeka ini, supaya kampus-kampus lain menerima kerjasama antara prodi ekonomi syariah dengan prodi lain di selain Universitas Potensi Utama gitu ya. Dan juga harapan juga di Universitas Utama itu membuka link-link kerjasama dengan kampus lain supaya program kampus merdeka ini berjalan lancar, berkembang gitu, ya Pak ya. Benar-benar. Itu kata Kak Nurul singkat aja, itulah satu. Nanti kemarin panjang-panjang nanti durasi ya Pak ya. Nanti tim kreatifnya melambaikan tangan pada kamera. Saya biasa pun kalau mengisi ceramah itu kan minimal setengah jam. Kalau misalnya lewat ini kan kita terbatas, apalagi di podcast Sobat Suku ini kan. Nah baik Pak, nah itu tadi harapannya. Terus mungkin terkait ini nih, kan banyak mahasiswa yang udah nggak face to face lagi nih, kan kita belajarnya masih daring ya kan Dek. Nah mungkin Bapak ada pesan untuk mahasiswa di rumah supaya tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap berusaha, tetap walaupun iseng tadi kan cari lomba-lomba yang tergantung passionnya sendiri gitu, tapi tetap berusaha gitu. Dan kalau memang gagal sekali, coba lagi gitu kan. Nah mungkin Pak Abror nih selaku ketua program studi ekonomi syariah punya pesan, punya SMS gitu. Bisa Pak, silakan Pak. Saya teringat surat Al-Insyirah itu yang terakhir tuh, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi dua kali Allah itu menyampaikan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Seberat apapun, seketat apapun, besar apapun masalah kita, Allah itu kasih kemudahan. Di lain pihak, di satu pihak kita merasa susah, berat, ada masalah yang luar biasa, tapi di sisi lain Allah kasih itu kemudahan. Jadi masa pandemi ini walaupun tidak tatap muka dengan dosen, dengan mungkin dengan teman-teman sejawat dan sebagainya, itu kita jangan berkecil hati, tetap semangat. Karena yang sukses kita itu bukan dari orang lain, itu dari diri kita sendiri. Kita yang bisa memotivasi kita diri sendiri. Orang lain itu cuman sebagai perantara kita saja. Oh ya, misalnya kita melihat orang sebagai penulis itu sebagai motivasi eksternal saja. Yang bisa membuat kita sebagai penulis itu kan diri kita sendiri. Jadi harapan kepada mahasiswa-mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah dan Sobat UPU sekalian, pasti Allah itu mengirimkan sesuatu hal yang misalnya masalah,
kemudian kesusahan dan sebagainya, aku kirimkan jalan keluarnya, solusinya apa gitu deh ya. Toh juga kita itu akan dicoba tidak melebihi kapasitas. Benar sekali. Iya. Terima kasih. Ini apa juga? Ada juga ilmu-ilmu agama. Sedikit-sedikit lah Pak, nggak seperti Bapak lah. Ya kalau misalnya banyak kali nanti kan menggantikan saya jadi. Benar-benar. Nah kalau dari adik Nirma nih, mungkin untuk ke teman-teman ada yang di rumah yang lagi nyusun nih, mungkin banyak keluhannya juga ya. Karena toh ada juga lagi mau nyusun nih kan, apa tadi skripsi cinta. Nah mungkin ada nih pesan buat teman-teman, apa kira-kira? Buat sobat UPU yang mungkin lagi nyusun skripsi cinta. Kak skripsi cinta tuh kayaknya Kak nanti lagi flower bahasa Inggrisnya. Fokus dulu sama sempro nanti baru dilanjut. Jadi kalau untuk sobat UPU yang lagi stres nih, lagi nyusun skripsi, tetap dijaga kesehatannya, kayak manapun ceritanya. Kalau misalnya sakit ya nggak akan pernah selesai skripsinya. Jadi tetap fokus, jaga kesehatan, jaga pola makannya juga gitu. Jadi walaupun berat ya tetap harus dijalani karena nggak ada juga yang mau ngerjain nanti gitu kan, kita sendiri juga gitu. Karena kalau misalnya kita juga mengerjakan sesuatu yang dari hati kita, terus kita tahu hasilnya, kita juga akan bangga sendiri walaupun itu hasil kita nggak sesuai dengan yang terlalu tinggi ekspektasi kita gitu. Jadi tetap semangat. Ya walaupun sedikit demi sedikit, tapi akhirnya kan lama-lama selesai. Jadi benar-benar luar biasa. Nah mungkin banyak lagi yang mau saya tanyakan, namun karena tim kreatif sudah melambaikan tangan. Artinya apa itu? Iya, artinya durasi. Nah, baik Pak, terima kasih banyak Pak Abro. Terima kasih Adik Nirma. Luar biasa sekali. Iya, terima kasih juga sudah sudi mampir di podcast Sobat UPU. Luar biasa sekali, wawasan saya juga bertambah terkait ekonomi syariah, dan juga adik yang prestasinya luar biasa. Selamat menyelesaikan semester akhirnya ya. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Insyaallah. Baik. Sobat UPU, teman-teman semuanya yang ada di rumah maupun dimanapun berada, terima kasih sudah menonton podcast Sobat UPU. Jangan lupa di like, share, dan komen channel Universitas Potensi Utama, khususnya podcast Sobat UPU, dan berikan ide-ide bernas kalian nih. Nah mungkin ada ide-ide lainnya yang untuk menjadi keberlangsungan di podcast Sobat UPU. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton, dan mungkin kita akan jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.